Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Rizka Lisa, dan kami dari kelompok 8, yaitu Visa, akan menjelaskan Customer Validation untuk mata kuliah Design Thinking minggu ke-6. Di sini saya akan perkenalan dulu. Tim kami ada 5 orang. Yang pertama ada Nabila Nur Cahyati, kemudian ada Cesya Rahma, ada Ladia Rizka Lisa, yaitu saya sendiri, ada Gina Ramadhani, dan ada Dinar Fadilatunisa. Di sini ada overview topik dari tim kami, yaitu elevator pitch yang sudah kita buat di minggu sebelumnya dalam mata kuliah ini. Ya, jadi overview topik kita itu adalah Sera adalah mahasiswi semester 3 jurusan Sistem Informasi di Telkom University. Nah, ketika tanggal kembar. Tanggal kembar itu as in misalnya April tanggal 4. Jadi kayak bulan 4 tanggal 4. Nah, jadi biasanya di e-commerce platform online gitu, ketika tanggal kembar itu banyak diskon yang suka keluar. Nah, jadi ketika tanggal kembar, Sera sering kelepasan untuk belanja online. Tapi terkadang barang yang ia beli tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya, barang-barang tersebut tidak digunakan dan hanya menumpuk di kos. Nah, agar barang-barang tersebut tidak sia-sia, Sera itu ingin sekali menemukan orang yang ingin melakukan barter barang dengannya. Nah, saat ini platform untuk barter barang sangat terbatas atau bahkan tidak ada setelah kelompok kami coba research beberapa waktu lalu. Nah, dengan adanya barter, Sera itu dapat mengurangi tumpukan barang dan mendapat barang yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengeluarkan uang lagi. Nah, jadi barter itu kayak bisa si Sera manfaatkan. Jadi kalau misalnya barangnya salah, dia tuh nggak usah keluar uang lagi gitu. Nah, kemudian ini ada individual empathy map. Jadi anggota dari kelompok kami itu bikin individual empathy map dari orang-orang yang kita interview sendiri. Nah, di sini ada empathy map milik saya. Nah, di sini ada says, feel, does, dan things. Nah, untuk target interview saya sendiri ada Inaya Keisha, dia itu mahasiswa Telkom University, jurusan Sistem Informasi juga, hanya beda kelas gitu. Nah, di sini Inaya Keisha itu mengatakan kalau misalnya jarang sekali dia itu melakukan barter barang dengan nilai yang sama dengan pihak lain. Jadi misalnya kayak barang yang dia tukar itu value-nya tuh nggak sama barang yang orang ini mau kasih ke dia gitu. Nah, kemudian ada lagi, saya tuh takut terkena scam saat melakukan barter, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Nah, jadi dia itu ada mindset kalau misalnya barter itu jatuhnya kayak Facebook Marketplace gitu. Jadi hanya orang random yang belum kita kenal itu punya barang yang sama, yang maksudnya ingin ditukarkan sama barang punya kita gitu. Itu kan bikin dia tuh agak was-was gitu. Nah, kemudian dia tuh bilang kalau dia tuh tertarik pada diskon walaupun barangnya nggak terlalu penting. Jadi karena barangnya nggak terlalu penting tapi diskonnya lumayan, misalnya dari berapa persen gitu, di atas 50%, dia tuh suka beli gitu. Nah, kemudian barter adalah aktivitas yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, saya tidak yakin apakah bisa dinormalisasikan kembali. Nah, jadi dia itu mikirnya, dia itu bilangnya kalau misalnya dulu kan sebelum ada uang pakainya barter, dan barter tuh udah lama nggak kepake lagi gitu. Jadi dia tuh bukan takut sih, kayak ragu apakah bisa dinormalisasikan kembali di zaman sekarang ini. Kemudian dia bilang kalau dia tuh tidak pernah menemukan platform barter barang di era zaman sekarang ini, yang mana itu juga benar karena memang nggak ada so far-nya. Kemudian feels, apa yang Inaya Keisha rasakan itu, dia tuh dari awal dia tuh memang unfortunately nggak dapat asrama kan yang dibagi 4, jadi kan lumayan ya ada space-nya. Dia tuh dapatnya kos, jadi dia tuh memiliki space yang kecil karena tinggal di kos yang agak sempit gitu.
Kemudian dia tuh hanya melakukan barter dengan barang yang berkaitan dengan hobi aja, bukan elektronik atau sejenisnya. Dia tuh cerita kalau misalnya kalau mau barter barang, dia tuh hanya barter barang yang berkaitan dengan hobi. Dia misalnya photocard kan hanya barang yang buat dipajang, buat di koleksi gitu, nggak kayak elektronik atau sejenisnya. Soalnya elektronik itu jatuhnya lumayan mahal gitu. Kemudian barang yang dibeli online suka tidak memenuhi ekspektasi. Misalnya ada penjual yang kurang jujur dengan barangnya atau apa gitu. Kemudian kesulitan untuk mencari pihak yang ingin melakukan barter dengan value yang sama. Nah ini juga susah kan kalau misalnya kita mau nyari owner sesama yang mau barter barang, tapi barangnya tuh nilainya nggak sama gitu. Jadi misalnya kita terlalu mahal, tapi orang yang mau tukar barangnya terlalu murah gitu. Terus tidak ingin membeli barang lagi karena kurangnya ekspektasi pada barang sebelumnya, budget terbatas. Nah jadi si IK ini merasa kalau budgetnya itu terbatas. Jadi kalau misalnya dia salah beli barang, dia tuh nggak bisa beli lagi yang baru dengan gitu aja gitu. Soalnya gak ada uangnya gitu. Nah kemudian ada das. Apa yang IK lakukan? Yang pertama, memberikan barang kepada yang membutuhkan, baik teman maupun orang tidak dikenal. Jadi ini jatuhnya ngasih aja ya, bukan kayak barter. Jadi dia nggak nerima barang, tapi yang penting dia bisa ngasih barang ke siapapun yang membutuhkan, dia kasih. Kemudian berusaha untuk berbelanja lebih bijak dan tidak termakan diskon baik online maupun tidak. Jadi maupun lewat e-commerce atau tokonya langsung gitu. Barter harus dilakukan secara face to face agar terbukti kualitas barangnya. Nah dia tuh mau kalau mau barter tuh harus ketemu sama orangnya, jadi nggak langsung terima aja barangnya. Dia tuh mau lihat dulu barangnya apakah sesuai dengan yang orang ini janjikan gitu. Kemudian selalu mencari pihak atau orang yang mau melakukan barter dengan nilai yang sama. Nah dia kan tadi udah sering bilang dan feels kalau dia tuh mau barang dengan nilai yang sama. Jadi barang mahal harus dengan barang yang mahal, dan barang murah harus dengan yang murah juga. Kemudian sering membersihkan atau menata kos agar barang tidak menjadi berantakan atau terhiraukan. Nah itu bagian ini penting juga, karena kalau barangnya segede apa, sekecil apa, kalau dia menata kosnya tuh pasti bisa muat dan rapi gitu. Kemudian things di sini Inaya Kisha berpikir kalau tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang lagi kalau misalnya sistem barter itu masih ada. Lalu barang yang dibeli online suka tidak memenuhi ekspektasi. Ya itu benar. Soalnya mungkin dia salah nangkep atau memang penjualnya kurang jujur dalam menjelaskan barang tersebut, mendeskripsikan barang tersebut. Dapat mengelola barang di kos dengan cara menukar barang tersebut. Banyak orang di luar sana yang memiliki barang yang ingin ditukarkan dengan nilai yang sama. Cuma mungkin ada terbatas gitu ya lingkungannya. Jadi mungkin dia tuh mikir banyak orang yang butuh barang ini di luar sana, cuma komunikasi sama interaksinya tuh terbatas gitu. Dia kan nggak tahu orangnya siapa di mana gitu. Kemudian ingin adanya platform barter antar dua pihak yang bisa menguntungkan keduanya tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Nah ini jadi kita sempat masukkan beberapa pertanyaan dalam pertanyaan interview, kalau apakah jika ada platform barter barang apakah kamu mau, dan dia bilang mau gitu. Untuk slide selanjutnya ada individual empathy map. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinar Fadila Tunisa dengan NIM 1020224000321. Empathy map ini kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya. Untuk empathy map milik Dinar sendiri itu berdasarkan hasil wawancara dengan Luna Ria. Adapun beberapa hal yang Luna sampaikan pada wawancara kali ini. Yang pertama, berbelanja di tanggal kembar sudah menjadi rutinitas bulanannya. Yang kedua, Luna hanya ingin melakukan barter barang yang aman dan tidak beresiko menularkan penyakit. Yang ketiga, Luna ingin melakukan barter barang tetapi masih sulit menemukan orang yang terpercaya. Yang keempat, sering mengalami impulsif buying. Yang kelima, platform barter barang masih sulit ditemukan dan kurang dipercaya.
Dalam wawancara ini juga Luna mengungkapkan beberapa hal yang dia rasakan. Di antaranya, yang pertama, barang yang dibeli saat diskon kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, Luna harus memiliki kontrol penyimpanan barang di kamar kos. Yang ketiga, ruang di kamar kos terbatas untuk menyimpan barang. Yang keempat, kesulitan untuk menemukan platform barang yang aman dan terpercaya. Yang kelima, khawatir akan kepercayaan dan keamanan. Yang keenam, FOMO. Yang ketujuh, sering mengalami impulsif buying dan menumpuk barang. Selain itu, dalam wawancara juga Luna mengatakan beberapa hal yang ia lakukan. Di antaranya, satu, Luna mengembalikan barang yang rusak atau tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan katalog. Yang kedua, Luna menjual barang yang salah beli kepada teman. Yang ketiga, Luna berbelanja di e-commerce saat tanggal kembar. Yang keempat, mengatur tata letak kamar kos untuk menghemat ruang. Yang kelima, mencari platform barter barang yang aman dan terpercaya. Dan yang terakhir, Luna mengungkapkan beberapa hal yang ia pikirkan. Yang pertama, bisa menghemat uang dan dengan diskon dan barter barang. Kedua, platform barter yang aman dan terpercaya dapat membantu banyak mahasiswa. Ketiga, mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa mengeluarkan uang. Yang keempat, bisa mengurangi barang yang tidak terpakai di kamar. Jadi di sini saya akan melanjutkan individual empathy map dari saya Kisha Rahma Arisna. Jadi di empathy map ini ada 4 yaitu says, feels, does, dan think. Di says bisa kita lihat bahwa narasumber sering belanja di tangga kembar karena lebih hemat. Setelah itu narasumber juga tertarik kalau ada platform barter barang. Setelah itu, narasumber juga kadang tergoda untuk beli barang yang nggak terlalu dibutuhkan di tanggal-tanggal kembar karena diskon. Setelah itu juga di Sales ini narasumber mau ada platform barter barang buat yang numpuk bisa ditukar jadi yang lebih bermanfaat. Setelah itu ada Feels. Di Feels ini, narasumber merasa kesulitan mencari orang yang mau barter barang. Setelah itu, narasumber juga bingung cara menyimpan atau mengelola barang di kamar kos yang sempit. Setelah itu juga narasumber khawatir tertipu saat mencoba barter barang secara online. Setelah itu juga narasumber takut barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu ada DAS. Di DAS ini narasumber berbelanja saat tanggal kembar untuk memanfaatkan diskon. Setelah itu juga narasumber membutuhkan solusi untuk mengelola barang yang menumpuk. Dan narasumber juga menyimpan barang yang tidak dipakai atau memberikannya ke orang lain. Di Things, narasumber sangat ingin belanja dengan lebih bijak dan hemat. Kemudian ada narasumber juga berharap ada platform barter barang yang aman dan terpercaya. Setelah itu, narasumber juga ingin tidak perlu mengeluarkan uang jika ada platform barter barang dan bisa mendapatkan barang yang lebih bermanfaat tanpa harus membeli baru. Mungkin itu saja individual empathy map dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, aku Gina Ramadhani. Di sini aku akan menjelaskan empathy map aku sendiri. Di sini aku mewawancarai teman aku namanya Anita. Dia mahasiswa desain interior semester 2 dan sekarang dia juga masih tinggal di asrama yang ada di Telkom University. Di sini kenapa aku bikin empathy map? Karena aku pengen memahami kebiasaan, perasaan dan kebutuhan teman aku Nita biar kita bisa menemukan solusi yang cocok untuk masalahnya. Oke, kita mulai dari Says. Dia bilang dia sering beli barang di tanggal kembar karena banyak diskon. Terus terkadang beli barang karena FOMO, tapi akhirnya nggak kepakai. Untuk FOMO itu sendiri adalah fear of missing out, di mana dia takut merasa merasa ketinggalan dan merasa cemas kalau nggak beli barang yang trendy saat itu. Terus dia juga bilang bahwa dia nggak pernah atau belum pernah dengar atau nggak pernah nemu
tentang platform tukar barang sebelumnya. Tapi kalau misalkan ada platform tukar barang itu atau platform barter barang itu, dia sedikit tertarik buat coba. Dan kalau misalnya nanti dia bakal pakai platform itu, dia lebih suka mengkategorikan barter barangnya. Jadi nggak semua barang dia barter gitu, hanya beberapa kategori saja. Untuk Fizz, dia ini sangat takut tertipu saat menukar barang rusak atau tidak sesuai. Jadi kalau misalnya dia tukar barang tuh dia takut banget ketipu, sama aja kayak pas belanja online itu. Kayak gak sesuai ekspektasi kayak gitu. Terus juga dia merasa sayang jika memberikan barang gratis tapi juga tidak ingin membuangnya. Nah, dia ini kayak kalau keseringan ngasih barang gratis ke orang padahal itu dia masih bagus atau belum pernah dipakai juga agak sayang, tapi kalau dibuang juga gak mau. Jadi kayak malah terjadi penumpukan di space ruangan dia. Selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, FOMO saat belanja. Lalu yang dia lakukan itu ya dia seperti sebelumnya juga ya, seperti dikatakan, dia sering belanja online terutama saat ada promo besar. Tapi dia juga kadang mengeluhkan barang yang tidak sesuai ekspektasi yang dia beli dari platform online itu. Selanjutnya dia jarang melakukan barter karena tidak ada platform yang memfasilitasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, karena dia belum pernah nemu platform barang itu, makanya dia nggak pernah atau jarang melakukan barter barang. Nah, biasanya dia itu menyimpan barang yang tidak terpakai, tapi terkadang memberikannya ke orang lain. Jadi saat dia dapat barang yang gak sesuai ekspektasi, atau gak emang dia udah kurang suka sama barangnya, dia itu biasanya nyimpen barang yang enggak terpakai, tapi kadang-kadang dia juga ngasih ke orang lain karena ya mungkin dia merasa penuh sama space ruangnya itu. Lalu yang things, dia itu memikirkan agar tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, jadi bisa hemat tetapi bisa mendapatkan barang yang baru. Dia berpikir seperti itu kalau misalnya ada platform tukar barang. Nah, misalnya ada platform barter barang itu, dia juga pengen platformnya ada fitur keamanan biar si barter barang itu lebih aman dan terpercaya. Untuk slide selanjutnya, perkenalkan nama saya Nabila Nurciati dengan NIM 1020224013. Di sini saya akan menjelaskan tentang individual empathy map, di mana empathy map yang kami dapatkan itu hasil dari wawancara pada minggu sebelumnya. Untuk empathy map aku sendiri berdasarkan wawancara oleh Indah. Adapun Indah katakan yang pertama, wah sering sekali dong berbelanja di tanggal kembar hampir tiap bulan malah. Yang kedua, kadang tergoda sih, apalagi kalau soal harganya yang tiba-tiba murah banget kan secara stand on pasti. Yang ketiga soal kesulitan sih kadangnya, karena di sekitar juga masih nggak terbiasa sama barter barang. Yang keempat kalau soal platform sih belum pernah. Dan yang kelima tergantung sih, kalau misalnya lagi butuh barang yang lain kan ya barang lain kan. Terus adapun Indah ungkapkan yang sesuai yang dia rasakan. Yang pertama, barang yang dia beli saat tanggal kembar biasanya nggak sesuai ekspektasi. Yang kedua, kesulitan menemukan platform barang karena belum terbiasa. Dan yang ketiga, takut nggak sesuai ekspektasi sama barang yang ketika melakukan barter barang. Kemudian, adapun yang Indah katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang pertama, hampir tiap bulan berbelanja di tanggal kembar. Yang kedua, menjual barang yang nggak sesuai ke teman atau melakukan barter ke teman. Dan yang ketiga, mencari platform barter barang biar nggak susah mencari teman partner. Dan yang terakhir, adapun yang dia ungkapkan sesuai apa yang dia pikirkan. Yang pertama, barangnya nggak terlalu berguna, bisa jadi lebih berguna kan kalau menggunakan barter barang. Yang kedua, dapat menghemat, terus kita bisa membeli kebutuhan yang lain juga. Yang ketiga, dapat memaksimalkan penyimpanan barang. Dan yang keempat, adanya platform dengan fitur yang menunjukkan fungsi dari barang tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan combine empathy map atau gabungan dari empathy map kami sebelumnya. Sebelum menyusun empathy map ini, pastinya kami melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk lebih memahami bagaimana mereka berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak terkait kebiasaan berbelanja. Dan juga wawancara ini memberikan beberapa
perspektif yang beragam yang kemudian kami rangkum dalam empathy map ini. Jadi yang pertama ada says. Dari hasil observasi kami, bisa kami rangkum bahwa kami menemukan bahwa banyak orang sebenarnya tertarik untuk melakukan barter barang, tetapi kesulitan menemukan platform yang terpercaya. Mereka juga menganggap bahwa platform barter barang saat ini masih sulit diakses atau kurang dikenal, dan juga belum adanya sistem yang bisa menjamin keamanan. Akibatnya, banyak orang yang lebih memilih menjual atau menyimpan barang yang tidak terpakai daripada menukarkannya dengan orang lain. Selain itu, juga beberapa orang mengatakan bahwa mereka lebih suka berbelanja dengan memanfaatkan diskon. Diskon ini dianggap sebagai cara yang lebih aman dan lebih cepat untuk mendapatkan barang baru. Namun mereka juga mengakui bahwa seringkali mereka terjebak dalam impulsive buying, yaitu membeli barang secara spontan tanpa mempertimbangkan kegunaannya. Hal ini kemudian berkontribusi pada jumlah barang yang semakin menumpuk di rumah, di kos atau di asrama mereka. Ada juga yang menyebutkan bahwa jika mereka melakukan barter, mereka lebih suka menukar barang dengan kategorinya yang sama. Misalnya, mereka akan menukar pakaian dengan pakaian atau alat elektronik dengan alat elektronik lainnya. Hal ini dilakukan agar nilai tukar barang lebih adil dan sesuai ekspektasi. Setelah itu ada feels. Di feels ini bisa saya rangkumkan jika kita melihat sisi emosional, itu banyak orang yang merasa bahwa melakukan barter barang tuh bukanlah hal yang bisa dibilang mudah, karena juga mereka khawatir mengenai keamanan dan kepercayaan dalam sistem barter ini. Terutama jika harus bertransaksi dengan orang yang tidak mereka kenal. Rasa tidak aman ini menjadi juga salah satu alasan mengapa mereka enggan mencoba barter secara online. Selain itu, juga bisa kami simpulkan, banyak orang yang mengalami FOMO atau fear of missing out saat melihat diskon. Ketika mereka melihat harga barang turun atau ada promo menarik, mereka merasa harus segera membeli meskipun mereka merasa harus segera membeli yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Perasaan ini seringkali berujung kepada putusan berbelanja yang impulsif, dan akhirnya membuat mereka memiliki banyak barang yang tidak terpakai. Namun, ada juga yang merasa dilema saat memiliki barang yang masih bagus, tetapi tidak lagi digunakan. Mereka juga merasa sayang jika harus membuangnya. Tetapi di sisi lain, mereka juga enggan melakukan barter karena tidak yakin apakah mereka bisa mendapatkan barang dengan nilai tukar yang sama atau value yang sama. Selain itu, banyak juga yang kecewa karena barang yang dibeli saat diskon itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kualitas maupun fungsinya. Di sisi lain juga mereka juga mengalami kesulitan dalam mengatur penyimpanan barang, terutama bagi yang tinggal di kos atau asrama dengan ruang yang terbatas. Jumlah barang yang terus bertambah tanpa pengelolaan yang baik membuat ruang mereka semakin sempit dan tidak nyaman. Setelah itu ada das. Berdasarkan observasi kami,
kami menemukan bahwa sebagian besar orang berusaha untuk lebih bijak dalam berbelanja. Mereka mencoba untuk membandingkan harga sebelum membeli dan memanfaatkan diskon dengan lebih terencana. Namun masih ada kebiasaan impulsif buying. Mereka tetap sering membeli barang tanpa mempertimbangkan panjang. Ketika ingin melakukan barter, mereka juga cenderung mencari orang yang mereka kenal dan percaya. Karena hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan masih sangat berpengaruh dalam keputusan mereka. Sayangnya banyak dari mereka yang jarang melakukan barter karena belum menemukan platform yang bisa memfasilitasi proses barter barang ini. Sebagai alternatif, beberapa orang juga lebih memilih untuk menjual barang yang tidak lagi digunakan atau mendonasikannya ke teman atau ke keluarga. Ada juga yang mencoba mengatur ulang tata letak kamar mereka agar barang-barang yang tidak terpakai itu bisa disimpan dengan lebih rapi. Dan menariknya juga ada orang yang mulai mencari solusi untuk menggunakan platform e-commerce atau media sosial untuk menjual atau menukarkan barang mereka. Namun karena belum ada sistem yang khusus mengatur barter barang dengan aman, banyak dari mereka yang masih ragu untuk melakukan secara online. Selanjutnya ada things. Dari hasil observasi kami, dari sisi pemikiran itu banyak orang yang melihat barter barang dan diskon ini sebagai cara yang efektif untuk menghemat uang. Mereka menyadari bahwa dengan melakukan barter, mereka bisa mendapatkan barang baru atau hal yang lebih bermanfaat. Namun karena belum ada adanya platform barter barang ini yang benar-benar mereka percayai, jadi mereka masih enggan untuk mencoba. Mereka juga berpikir bahwa platform barter barang yang aman dan terpercaya itu bakal bisa jadi solusi yang sangat membantu untuk menghemat pengeluaran. Jika ada platform yang memiliki sistem keamanan yang baik, pastinya mereka akan tertarik atau ingin mencoba. Selain itu juga mereka ingin mengurangi barang yang tidak terpakai di kamar dan memaksimalkan ruang penyimpanan. Mereka juga ingin lebih pintar dalam mengelola barang-barang yang mereka miliki, agar tidak harus menumpuk dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal mereka. Jadi, dari empati map ini, kita bisa melihat bahwa meskipun banyak orang yang tertarik dalam konsep barter barang, masih ada beberapa hambatan yang membuat mereka ragu untuk melakukannya. Faktor utama menjadi kendala adalah kurang informasi dalam hal barter barang, rendahnya kepercayaan terhadap platform barang yang ada, serta kekhawatiran akan keamanan transaksi. Di sisi lain juga kita bisa menemukan bahwa banyak orang yang masih sering melakukan impulsive buying akibat pengaruh diskon yang pada akhirnya membuat mereka memiliki terlalu banyak barang yang tidak terpakai. Oleh karena itu, mereka itu membutuhkan solusi yang bisa membantu mereka mengelola barang yang lebih baik. Sebagai rekomendasi, kami melihat adanya peluang besar untuk mengembangkan platform barter barang yang lebih aman dan terpercaya. Platform ini juga bisa dilengkapi dengan sistem verifikasi, terus kategori barang yang lebih jelas, serta fitur ulasan atau rating agar pengguna merasa lebih nyaman dan yakin dalam melakukan barter barang. Mungkin segitu saya dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang customer profile. Jadi customer profile ini hasil dari empathy map dari setiap anggota. Nah, dibentuklah customer profile di mana dari kelompok kita memiliki customer profile. Yang pertama ada fans. Yang pertama sulit memastikan kualitas barter saat barter. Kedua, sulit mencari
partner untuk barter barang. Yang ketiga, kesulitan dalam mengelola penyimpanan barang di kamar atau di kos. Yang keempat, mengeluarkan uang lebih ketika barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi. Yang kelima, impulsive buying yang menyebabkan penumpukan barang. Kemudian ada goals. Yang pertama, menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan di kamar. Yang kedua, barang yang diperoleh memiliki volume yang sama. Ketiga, menemukan platform barter barang yang dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan. Yang keempat, mengelola keuangan dengan lebih baik untuk menghindari impulsive buying. Yang kelima, mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa mengeluarkan uang lagi. Yang keenam, memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai dengan lebih baik. Yang ketujuh, menemukan cara mengurangi barang yang menumpuk di kos atau di kamar. Kemudian kita juga memiliki customer job. Yang pertama, menemukan platform barter barang yang aman dan terpercaya. Kedua, meminimalkan penumpukan barang yang sudah tidak terpakai di kamar, kos atau asrama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang problem statement. Yang pertama itu ada in order to, yang dimana itu membantu mahasiswa untuk menemukan platform partner barang yang aman dan terpercaya. Kemudian masuklah ke produknya, our product will solve, yang dimana mahasiswa yang memiliki banyak barang yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, disinilah masuk problem of-nya, kesulitan menemukan orang yang melakukan barter barang. Kemudian ada by giving time, yang menyediakan platform barter barang dengan fitur keamanan untuk memastikan kualitas barang yang diperoleh pengguna. Nah, disinilah I will know if our product will win we see. Mahasiswa mulai terbiasa melakukan barter barang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dibandingkan membeli barang yang baru. Apa guys? Selanjutnya, aku akan menjelaskan stakeholder mapping, di mana stakeholder mapping ini dibuat untuk memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam platform barter barang dan bagaimana mereka berkontribusi dalam ekosistem platform ini. Kenapa sih stakeholder mapping ini penting? Karena di stakeholder mapping ini kita dapat mengetahui peran tiap stakeholder, juga bisa memastikan bahwa platform ini berjalan lancar dan semua pihak mendapatkan manfaatnya. Baik, di sisi kiri ini yang berwarna merah, kita punya tim internal yang mengelola platform barter barang, dan mereka ini memiliki peran penting seperti dalam pengembangan, operasional, juga strategi bisnis. Siapa aja sih tim internalnya itu? Yang pertama ada founder atau CEO yang mempunyai tugas untuk membuat keputusan utama, menetapkan visi dan strategi platform, juga pastinya membangun teams untuk membuat platform barter barang. Dan selanjutnya ada IT developer yang mempunyai tugas mengembangkan platform berdasarkan kebutuhan pengguna, lalu melakukan pemeliharaan platform secara rutin. Nah, yang bertugas membuat aplikasi atau platform barter barang ini, ya inilah si IT developer ini, kayak menambahkan fitur-fiturnya, kayak gimana sih biar cocok sama user sesuai dari apa yang diwawancarain gitu. Lalu selanjutnya ada marketing, sesuai namanya di sini mereka mempunyai tugas untuk mempromosikan platform kepada mahasiswa, lalu melakukan riset pasar, juga mengembangkan strategi pemasaran agar banyak orang yang bisa mengetahui tentang platform barter barang ini juga mau menggunakan platform barter barang ini. Selanjutnya ada customer support yang mempunyai tugas membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah yang ada saat menggunakan platform, juga bertanggung jawab untuk mengelola feedback customer dan menyampaikannya kepada pihak internal. Misalnya ada sebuah case di mana customer ini kurang puas dengan si platform atau aplikasi barter barangnya ini, maka si customer support ini akan menyediakan tempat feedback untuk customer menyampaikan saran, aspirasi, atau kritik kepada si platform barter barang ini. Lalu si customer support ini akan menyampaikannya kepada pihak yang berkaitan dengan si feedback customer ini, misalnya ke IT developer. Lalu selanjutnya ada operasional dan logistik yang mempunyai tugas untuk mengatur kerjasama dengan pihak eksternal, lalu mengelola penerimaan dan penyerahan barang kepada customer, juga memeriksa kualitas barang sebelum diberikan kepada customer. Jadi di sini kita akan memeriksa kualitas barang agar customer ini tidak merasa kecewa atau merasa tertipu saat
melakukan barter barang. Selanjutnya di sini ada accounting yang tentunya mempunyai tugas untuk mengelola dan mencatat keuangan. Oke, setelah tim internal dijelaskan, di bagian sisi kanan yang berwarna biru ini, kita punya stakeholder eksternal, yaitu pihak-pihak di luar tim internal yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberadaan platform. Yang pertama di sini ada pengguna tentunya, yaitu mahasiswa yang melakukan barter barang. Di sini pengguna tentunya kalian sudah paham ya, yaitu orang yang akan menggunakan si platform barter barang itu sendiri. Selanjutnya ada investor, di mana investor ini pihak yang memberikan modal untuk si platform barter barang ini. Jadi kayak pasti kalian udah paham kan, investor memberi invest kepada platform barter barang. Lalu selanjutnya ada mitra pengiriman. Di sini mitra pengiriman ini membantu pengiriman dan pengambilan barang dari customer. Kayak seperti di platform online kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau Lazada, atau platform online belanja lainnya. Di sini juga kami mempunyai mitra pengiriman untuk mengirimkan barang yang dibarter ini ke customer. Lalu selanjutnya ada pesaing, yang di sini pesaing ini bisa menjadi saja ancaman jika memiliki ide yang sama, juga bisnis yang sama, tapi juga bisa menjadi peluang untuk kolaborasi dalam hal platform barter barang selanjutnya. Nah, apa sih hubungannya pihak eksternal ini sama pihak internal? Nah, biasanya pengguna pakai platform yang dikembangkan oleh si IT developer ini. Lalu mereka juga seperti yang saya sebelumnya katakan bisa menyampaikan komplain ke customer support kalau ada masalah. Nah, lalu investor hubungannya ini dia bisa mendukung pertumbuhan platform dengan dana karena dia invest dan bisa memantau perkembangan bisnis dari laporan akunting, juga strategi si founder atau CEO-nya. Selanjutnya, mitra pengiriman ini hubungannya dia bekerja sama dengan operasional dan logistik seperti yang dituliskan di gambar, yaitu mengatur kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, pihak eksternalnya itu adalah mitra pengiriman. Jadi, untuk memastikan barang yang dibarter bisa sampai dengan baik ke tangan orang yang membarter barang itu. Lalu, si pesaing ini bisa aja memotivasi si tim marketing nih, biar lebih bagus buat pemasarannya, juga lebih inovatif, atau bisa aja nih si pesaing ini bisa diajak kerjasama sama si platform barang punya perusahaan kita ini. Baik, mungkin cukup segitu saja. Terima kasih. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai stakeholder mapping, yaitu kita memetakan siapa saja pihak yang akan terkait dengan proyek kita, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai stakeholder analysis. Nah, stakeholder analysis merupakan cara untuk mengidentifikasi dan memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam sebuah proyek, serta bagaimana kita bisa mengelola hubungan dengan mereka agar proyek berjalan lancar. Dalam analisis ini ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada power atau kekuatan, dan yang kedua itu ada interest atau kepentingan. Berdasarkan ini, stakeholder bisa kita kelompokkan menjadi 4. Untuk kelompok yang pertama itu ada keep satisfied, di mana keep satisfied ini berada pada high power akan tetapi low interest. Pihak-pihak yang berada pada kelompok keep satisfied, mereka memiliki pengaruh besar, tetapi tidak terlalu peduli dengan proyek. Jadi kita harus memastikan mereka tetap puas. Pada kelompok keep satisfied ini, kami menempatkan mitra pengiriman dan juga investor. Untuk kelompok yang kedua, itu ada engage closely and influence actively. Kelompok ini berada pada high power dan juga high interest. Kelompok ini memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam keputusan yang akan diambil oleh proyek. Jadi harus dilibatkan secara aktif. Pada kelompok ini, kami menempatkan founder atau CEO, investor, IT developer, accounting, customer support, marketing, dan juga operasional dan logistik. Untuk kelompok selanjutnya, yaitu ada kelompok keep informed, di mana kelompok ini berada pada high interest akan tetapi low power. Nah, pihak-pihak yang berada pada kelompok keep informed, mereka tidak memiliki pengaruh yang besar, tetapi kita harus memperdulikannya. Maka dari itu, kita harus rutin memberikan informasi supaya tetap mendukung. Pada kelompok keep informed ini, kami menempatkan pengguna.
Untuk kelompok yang terakhir, yaitu ada monitor, di mana monitor ini berada pada low power dan juga low interest. Pihak-pihak yang berada pada kelompok monitor, mereka tidak terlalu peduli dan juga tidak memiliki pengaruh yang besar, tetapi harus terus kita pantau. Nah, pada kelompok ini, kami menempatkan pesaing. Dengan memahami siapa saja stakeholder dan bagaimana cara mengelolanya, kita bisa menghindari konflik, meningkatkan dukungan, dan juga memastikan proyek berjalan sukses. Jadi, penting banget untuk melakukan stakeholder analisis sejak awal. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 8 VISA. I think is paying. Thank you for listening.